Viral, polisi selidiki video 2.500 ton. Woi, melanjut ini. Simpulkan tentang potensi-potensi dalam penyalahguna atau mungkin dalam pelanggaran di bidang ini. Ada yang mencoba untuk menyelundupkan atau membawa keluar, kemudian ada yang menahan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, ada yang dengan modus mengoplos atau palsu, ada juga yang mengalihkan peruntukannya yang seharusnya curah untuk konsumsi. Kelangkaan dan pun kalau ada harganya sangat tinggi. Baik. Ini yang menjadi persoalan. Sebenarnya kalau masalah ini diurai sebenarnya relatif mudah untuk mendeteksi. Kenapa? Pemain minyak goreng ini atau produsen minyak goreng ini terbatas atau bersifat oligopoli. Melihat peluang di luar lebih menguntungkan mungkin, sehingga mereka-mereka yang ingin mengambil keuntungan atau dalam tanda kutip berbuat curang akan berusaha mengeluarkan barang itu dari Indonesia supaya bisa dijual ke di luar. Minyak goreng di negara kita ini karena ada kebocoran gitu ya, ada yang menyalurkan ke luar negeri. Kemudian ada juga klarifikasi yang lain, penjelasan yang lain akibat kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara kita. Semua itu betul, klarifikasi itu betul, penjelasan itu betul. Akibat-akibat kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara kita itu betul semua, tapi itu bukan pertanyaan saya. Dan itu bukan tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini. Itu jumlahnya mereka tidak terlalu banyak dan dari hulu sampai hilir. Dari sisi produksi, mulai dari perkebunan, saprodi, industri pengolahan, distribusi, sampai retail, itu adalah grup bisnis yang sama. Karenanya, kalau terjadi persoalan, mudah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi untuk kemudian pemerintah semestinya yang punya otoritas, yang punya kekuasaan untuk melakukan kontrol dan mengambil tindakan tegas. Tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini, dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dapatkan 16 ton minyak goreng? Di saat negara kita sedang krisis minyak goreng, distributor mana yang mau memberikan kepada konsumen minyak goreng sebanyak 16 ton, sebanyak 16.000 liter? Distributor mana yang mau ngasih seperti itu? Ini kan tidak logis, Pak. Nah, lewatnya mana? Lewat laut, lewat darat, kalau misalkan Indonesia berbatasan darat dengan negara lain, atau mungkin lewat udara. Nah, ini semua diawasi dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Untuk Demokrat mungkin mudah untuk menjelaskannya, misalnya ini bagian dari kritik mereka kepada pemerintah, tapi yang menjual minyak goreng ini tidak hanya oposisi, ya, koalisi juga. Jadi lebih mudah untuk kemudian menjelaskan apa yang dilakukan oleh partai politik dengan mengatakan bahwa partai politik ini sendiri gagal memahami fungsi mereka sendiri. Yang kedua, kalaupun mereka paham, mereka kemudian kebingungan sendiri di tengah situasi politik saat ini, di mana kendali utama itu ada di partai koalisi dan di sana ada pemerintah. Sejak awal mendorong KPPU untuk melakukan pembongkaran adanya dugaan kartel, dan oleh karena itu sejak awal Februari kami bersama masyarakat telah mempetisi KPPU untuk melakukan pembongkaran dan penyelidikan dugaan kartel ini, dan sekarang sudah ditandatangani. Sehingga alih-alih kemudian mengkritik atau mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan demi memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran tersedia banyak untuk rakyat, mereka kemudian mengambil alih sendiri atau memanfaatkan sendiri peluang untuk menjadi pedagang dadakan, ya. Dan saya kira menjadi pedagang dadakan ini tidak kemudian muncul begitu saja. Kita tahu betul huru-hara menuju pemilu 2024 itu sudah semakin dekat. Ini ada indikasi kartel. Yang paling penting sebenarnya kami mendorong agar menjelang Ramadan itu keberadaan minyak itu ada. Dia tahu betul dari sisi
supply, mestinya ini tidak ada persoalan, tetapi kemudian terjadi kelangkaan ini kan, ini yang menjadi tanya besar, ada apa di balik itu? Ini yang tentunya kalau kita menelusuri lebih jauh, yang substansi persoalan kan di situ. Kenapa pemerintah tidak mampu melakukan stabilitas terhadap harga maupun ketersediaan daripada minyak goreng ini? Harus ada yang bertanggung jawab untuk itu. Siapa? Menteri Perdagangan. Migor tumpah ke laut. Sebuah video yang memperlihatkan 2.500 ton minyak goreng tumpah ke laut menggegerkan warga yang tengah mengeluhkan harga kebutuhan dapur itu. Video tersebut kini menjadi perhatian Polri. Video yang viral itu tengah diselidiki mendalam untuk diketahui benar tidaknya. Jika benar, peristiwa itu terjadi di mana? Karena dalam video tak disebutkan lokasinya. Dalam video itu memperlihatkan dek kapal juga telah dipenuhi cairan yang diduga sebagai minyak goreng. Di mana harus didalami informasi itu dan sedang didalami Direktur Tindak Pidana Cyber Cyber Barreskrim Polri, kata Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmi Santika. Sebelumnya, video memperlihatkan tumpahan minyak goreng ini viral di media sosial. Dalam video disebutkan jumlah minyak goreng yang tumpah ke laut, minyak itu terlihat seolah disalurkan melalui sebuah pipa di atas kapal yang tengah bersandar. Jika minyak 2.500 ton ini kubagikan kepada rakyat, maka akan mengurangi beban mereka. Aku akan ditangkap, rakyat akan mengingatku, tapi akan melupakan setelah menggoreng ikan. Pengunggah video tidak menjelaskan di mana lokasi itu. Minyak goreng kini memang tengah menjadi salah satu bahan pokok yang langka. Dikutip dari airball.id, harga eceran tertinggi minyak goreng sampai melambung tinggi beberapa waktu lalu, sehingga pemerintah menetapkan HET saat itu. Namun HET kini juga telah dicabut karena kelangkaannya.